Penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa tahap kedua. Nah, dalam perkuliahan kali ini, untuk mahasiswa tetap mendukung channel ini agar berkembang dengan baik, mohon untuk klik tombol subscribe, like, dan bagikan ke akun media sosial yang Anda miliki. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana teknik penulisan karya ilmiah, baik dalam laporan kerja praktik maupun dalam tugas akhir atau skripsi. Hal pertama yaitu kita berangkat dari konsep penulisan judul. Nah, konsep penulisan judul ini tidak serta-merta membuat Anda bisa lolos dalam pengajuan judul atau pengajuan proposal hingga nanti ke laporan akhir. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk konsep penulisan judul khususnya dalam skripsi TA atau laporan yang berbahasa Indonesia. Yang pertama harus menarik pembaca. Pembaca di sini yang pertama adalah dosen pembimbing Anda tentunya dan juga pembaca dalam arti orang-orang yang berada dalam lingkup akademis. Jadi penulisan judulnya itu yang menarik, up to date, kemudian juga ada sisi positifnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian harus singkat dan jelas ya, artinya harus padat. Padat informasi karena ini juga dibatasi oleh kata seperti itu. Harus menggambarkan keseluruhan isi. Ya, judul ini harus menggambarkan keseluruhan isi, misalnya di mana subjek penelitian Anda, objek penelitian Anda, kemudian sumber penelitian Anda itu harus dijabarkan secara jelas di judul. Nah, ini yang paling penting, tidak lebih dari 14 kata. Ya, itu rentangnya ada beberapa yang menyebutkan boleh lebih dari 12 kata atau maksimal 14 kata. Dari 10 sampai 14 kata seperti itu. Jadi kalau lebih dari 14 kata itu kurang proporsional ya. Kemudian jika menggunakan bahasa Inggris atau istilah asing boleh digunakan dalam penulisan judul, misalnya ada terkait judul film, judul novel, judul apapun ya yang beristilah asing itu boleh digunakan asalkan diketahui bagaimana cara penulisannya. Misalnya untuk berbahasa asing itu digunakan huruf italik seperti itu. Kemudian yang terakhir hindari kata-kata basi, misalnya kata-kata yang dapat dihemat gitu ya untuk penulisannya, misalnya pengaruh, telaah, studi seperti itu. Jadi buat judul yang benar-benar singkat, padat dan jelas yang menggambarkan keseluruhan isi dari uh, tulisan Anda atau karya ilmiah yang hendak Anda buat. Penulisan abstrak dan kata kunci. Nah, ini meskipun hanya satu halaman, tetapi ini sering diabaikan penulisannya ya. Padahal ini adalah penting untuk penulis atau nanti peneliti selanjutnya karena dari abstrak itu merupakan gambaran keseluruhan penelitian yang Anda lakukan. Nah, bagaimana konsep penulisan abstrak dan juga kata kunci? Abstrak itu merupakan ringkasan keseluruhan penelitian yang berisi latar belakang ya, singkatnya seperti itu, latar belakang, tujuan, rumusan masalah, metode, hasil, dan simpulan yang disajikan secara singkat dan jelas. Jadi semuanya ini terangkum karena dibatasi oleh kata dalam penulisan abstrak. Abstrak ini menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya. Nanti pedomannya itu bisa bahasa Indonesia yang duluan atau bahasa Inggris, bisa sebaliknya. Itu bergantung pada pedoman penulisan karya ilmiah, baik laporan kerja maupun TA atau skripsi. Nah, abstrak yang ideal itu menggunakan kata 100 sampai 250 kata ya. Jadi jangan sampai lebih karena ini tidak akan proporsional nanti. Jadi Anda bisa memanfaatkan fitur yang ada di penulisan Word untuk dapat melihat berapa kata yang sudah Anda susun. Kemudian abstrak lazimnya diwujudkan dalam satu paragraf ya. Tidak ada abstrak yang terdiri atas dua paragraf gitu. Yang benar adalah satu paragraf yang mencakup seluruh penelitian berisi latar belakang, rumusan, tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Kemudian abstrak diakhiri dengan kata kunci yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel antara 3 sampai 4 kata ya, kalau 6 kata ini terlalu lebih. Jadi ada kata kunci sebagai apa ya, metadata untuk pencarian seperti itu. Misalnya kata kuncinya adalah sistem informasi atau pariwisata budaya atau hukum seperti itu. Misalnya terkait verbal bullying, ada verbal bullying seperti itu. Jadi kata kunci yang menunjukkan bahwa ada
hal besar yang sedang Anda bahas. Misalnya tentang bullying, ya bullying Anda sampaikan gitu kata kuncinya. Dari umum ke khusus seperti itu ya. Jadi abstrak itu penting untuk bagaimana Anda dianalisis, ditelaah secara lebih mendalam dalam pembuatannya. Penulisan daftar isi, kata pengantar, kemudian juga daftar tabel, daftar gambar itu Anda bisa baca sendiri ya bagaimana disesuaikan dengan pedoman penulisan. Nah, di sini saya tidak akan membahas itu, namun membahas mengenai hal-hal yang inti atau hal-hal yang bersifat konsep dalam penulisan karya ilmiah. Nah, selain abstrak tadi dan juga judul, Anda juga nanti membuat pendahuluan yang berisikan hal-hal yang penting dalam penelitian ya. Dalam pendahuluan ini adalah sebuah gambaran pertama untuk pembaca atau dosen pembimbing Anda untuk menilai bagaimana kualitas tulisan Anda. Ya, pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan lain sebagainya yang bisa Anda baca di pedoman penulisan tugas akhir atau laporan kerja. Nah, ini pendahuluan ini berisi alasan mengapa Anda melakukan penelitian itu, ya. Kenapa? Apa menariknya? Ya, apa yang melatar belakangi Anda? Kesenjangan apa yang ada? Kemudian, apa kebermanfaatan penelitian Anda? Nah, rumusan masalah. Rumusan masalah ini penting sekali bisa diwujudkan dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. Ya, tapi dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi atau TA itu idealnya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi dibatasi dengan pertanyaan ya. Pertanyaan 5W1H seperti itu, konsep penrumusan masalah. Nah, paling banyak itu digunakan adalah bagaimana, karena bagaimana itu menjawab secara detail. Kalau kapan itu kan pertanyaannya itu kurang proporsional jika disampaikan dalam penelitian. Nah, rumusan masalah ini idealnya ada 1-3 kalau dalam skripsi, tapi kalau Anda mendalam skripsinya boleh sampai 3, tapi kalau untuk Anda biar lebih cepat analisisnya, mungkin bisa disampaikan hanya 2 rumusan masalah. Ingat ya, rumusan masalah ini harus benar-benar Anda rumuskan sesuai dengan alur penelitian yang akan Anda sampaikan gitu. Jangan sampai rumusan masalah justru ambigu atau tidak jelas. Jadi nanti penelitian Anda juga akan berakhir dengan tidak jelas. Kemudian berisi pemikiran penulis atas permasalahan yang diteliti. Ini tentu argumentasi yang bersifat objektif, jangan subjektif ya, harus didasari oleh fakta, data yang ada di lapangan. Kemudian ada juga di pendahuluan itu tadi rumusan masalah, tujuan penelitian itu harus sejalan dengan rumusan masalah. Kemudian ada manfaat penelitian, ini ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Oke, saya buat sistematis. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu adalah manfaat terkait pengembangan bidang ilmu, dan manfaat praktis itu adalah terkait bagaimana aplikasinya di masyarakat, bagaimana fungsi atau kegunaan penelitian Anda di masyarakat. Jadi, nilai praktisnya seperti apa. Nah, di pendahuluan ini juga ada sedikit penelitian terdahulu, ya, penelitian terdahulu yang menjadi rujukan. Bisa Anda ambil 3 yang menganalisis apa sih perbedaan penelitian terdahulu yang Anda gunakan dengan penelitian yang sekarang Anda jalankan, seperti itu. Jadi melihat perbandingannya, perbedaan dan kebaharuan penelitian Anda. Metodologi adalah hal yang penting, merupakan pisau bedah dalam sebuah penelitian. Jadi, kalau Anda salah menggunakan metodologi, ini penelitian Anda juga akan berakhir dengan keliru seperti itu. Jadi, metodologi itu banyak sekali yang bisa Anda sampaikan ya, dari rancangan penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data, kemudian ada juga bagaimana Anda menjaring data seperti itu ya. Jadi banyak sekali itu Anda bisa dapatkan referensinya secara lebih jelas di buku metodologi penelitian. Nah, metode itu teori yang digunakan untuk menganalisis data. Jadi, misalnya Anda gunakan metode penelitian deskriptif kualitatif gitu, misalnya untuk menjaring terkait respon masyarakat terhadap penggunaan media sosial misalnya. Jadi Anda bisa gunakan
metode pengumpulan datanya itu metode observasi, dokumentasi, atau metode-metode yang lain yang sekiranya nyambung dengan masalah yang akan Anda ambil gitu, masalah atau data yang akan Anda ambil. Metode harus menjelaskan secara terperinci cara menganalisis datanya. Ya tadi, menganalisis data itu banyak sekali ya, ada tahapan-tahapannya. Ada pemilihan data, penjaringan data, entah dengan metode sampling atau metode populasi. Kemudian juga nanti Anda mereduksi data itu, artinya mengkategorikan, mencocokkan mana yang Anda pilih sebagai data yang Anda cantumkan di penelitian Anda, atau Anda reduksi data-data yang tidak cocok, seperti itu. Nah, teknik harus menjelaskan cara mengambil sampel dan cara mengukur sampel secara terperinci. Nah, ini kan disesuaikan dengan apa yang Anda inginkan untuk penelitian Anda. Misalnya deskriptif kualitatif, ya Anda cukup dengan menganalisis fenomena atau gejala, tapi kalau Anda eksperimen penelitian Anda itu Anda harus membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ya, dan juga yang tidak kalah pentingnya itu kesahihan ya, hasil yang diperoleh ditentukan oleh metode dan teknik yang digunakan. Jadi di sini benar-benar Anda baca lagi metode apa yang sekiranya cocok untuk penelitian Anda agar nanti alurnya pas. Misalnya dalam sistem informasi ada metode waterfall, metode yang lainnya seperti itu ya, dalam penggunaan media digital atau yang lainnya, itu nanti disesuaikan dengan tahap-tahap perancangan sistem informasi. Misalnya juga dalam analisis sebuah dampak, Anda harus menggunakan respon masyarakat gitu ya, kuesioner. Jadi kuesioner ini ada banyak, ada kuesioner terbuka, ada kuesioner tertutup. Jadi pilih yang mana itu bergantung pada masalah yang akan Anda jaring atau masalah yang akan Anda selesaikan. Kita sampai pada hasil dan pembahasan. Nah, di sini hasil dan pembahasan itu tentunya Anda harus melakukan tahap-tahap yang saya sebutkan tadi untuk mendapatkan hasil dan dapat membahas dengan baik, seperti itu. Nah, di sini banyak data yang Anda peroleh, tapi tidak semua bisa Anda analisis atau Anda bahas. Jadi data-data yang primer yang wajib untuk Anda cantumkan dalam penelitian Anda, atau temuan-temuan menarik yang mungkin dapat menambah nilai dalam penelitian Anda. Yang pertama, ungkapkan hasil secara jelas ya. Sajikan data yang sederhana dengan menggunakan tabel, grafik, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa itu ada sebuah ketimpangan atau mungkin ada sebuah kecocokan. Itu kan bergantung dari rumusan masalah yang Anda teliti. Sedangkan data yang banyak disajikan dengan grafik atau gambar itu akan memberikan sebuah kesimpulan yang cepat gitu ketika ada seseorang yang ingin membacanya. Sajikan hasil utama penelitian, kemudian diikuti data pendukung, atau sebaliknya sajikan data pendukung dan rapatkan dengan sebuah pandangan atau sebuah statement yang general atau umum, seperti itu ya. Jadi dalam hasil dan pembahasan ini Anda boleh menyajikan misalnya narasi terlebih dahulu, kemudian baru Anda analisis, atau Anda sampaikan dahulu sebuah grafik atau tabel yang nantinya akan Anda deskripsikan, akan Anda bicarakan grafik atau tabel itu. Jadi kalau Anda nanti menggunakan penelitian kuantitatif, jangan semua grafik-grafik atau tabel-tabel yang tanpa ada narasi. Jadi tabel Anda tidak berbicara ya, bagaimana seseorang bisa memahami apa yang Anda hasilkan dalam penelitian itu. Hal krusial lainnya atau hal penting lainnya dalam penulisan hasil dan pembahasan, Anda harus pahami bahwa dalam hasil dan pembahasan itu dimunculkan dengan kalimat yang lugas dan perlihatkan perbedaan antara hasil penelitian Anda dengan hasil penelitian rujukan. Jadi kalau ada temuan-temuan baru atau temuan-temuan up to date, Anda sampaikan saja. Jadi ini merupakan penelitian pengembangan, seperti itu misalnya. Atau pembahasannya diarahkan ke hipotesis, menerima atau menolak, menjelaskan dengan data dan fakta tentunya mengapa analisis Anda atau hasilnya adalah Anda menolak dan menerima sebuah teori atau sebuah fenomena, seperti itu. Nah, pengutipan dalam pembahasan jangan terlalu panjang ya. Jadi kalau bisa, saran saya dalam pembahasan ini jangan lagi Anda mengutip, jangan lagi ada
teori-teori, tapi semuanya harus berdasarkan data yang Anda bicarakan. Jadi data dengan bahasa Anda sendiri gitu. Anda menyampaikan data, kemudian Anda menganalisis teori tanpa mengutip. Mengutip lagi kan tadi pengutipan sudah ada di bab 2 ya, di tinjauan pustaka atau landasan teori. Jadi itu beda lagi tempatnya. Jadi kalau di pembahasan jangan lagi, kalau bisa saya sarankan jangan lagi ada pengutipan, karena ini adalah murni atau pure untuk pembahasan dan juga analisa Anda terkait bagaimana Anda menghubungkan teori dengan fakta yang Anda temui di lapangan. Kita akhirnya sampai pada pembuatan simpulan. Nah, ini merupakan pembuatan karya ilmiah yang sudah cukup melegakan atau menenangkan ya, pembuatan simpulan, tapi banyak juga yang masih keliru dalam penulisan simpulannya. Simpulan itu harus merupakan jawaban atas hipotesis yang diajukan. Jadi, misalnya Anda dalam kerangka berpikir Anda menolak atau menerima sesuatu. Jadi, merupakan jawaban, iya saya menolak dengan tegas, dengan data-data, dan juga iya saya menerima dengan tegas, seperti itu Anda sampaikan. Jangan ada penelitian yang bias atau ragu-ragu atau abu-abu seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah harus menjawab tujuan penelitian Anda. Kemudian harus didasarkan pada fakta dalam penelitian, jadi Anda ambil sedikit datanya, kemudian Anda jabarkan. Misalnya Anda membuat 2 rumusan masalah, jadi simpulannya itu idealnya adalah 2. Misalnya 1 terkait bagaimana deskripsi verbal bullying dalam media sosial misalnya. Jadi simpulannya adalah verbal bullying dalam media sosial itu biasanya dalam data-data yang Anda temukan itu diungkapkan misalnya dalam bentuk mengancam, dalam bentuk dalam bentuk kekerasan secara verbal, fisik misalnya, penyebutan nama-nama yang mengklaim fisik seseorang seperti itu misalnya. Kemudian ada juga verbal bullying di dalam media sosial yang dilakukan oleh netizen, pengguna akun misalnya mengintimidasi seperti itu. Nah, rumusan masalah yang kedua adalah dampak verbal bullying dalam media sosial. Itu yang pertama. Jadi simpulannya adalah ada dampak positifnya. Adakah dampak positifnya misalnya Anda jabarkan, ataukah ada dampak negatifnya Anda jabarkan. Kemudian yang lain adalah harus mengemukakan implikasi penelitian untuk memperjelas manfaat yang dihasilkan oleh peneliti. Implikasi itu dampak ya. Jadi Anda harus menjelaskan bahwa penelitian Anda ini berdampak terhadap sebuah teori, sebuah kajian, sebuah analisis seperti itu. Jadi simpulannya ini benar-benar padat, tapi menjawab semua rumusan masalah yang Anda sampaikan. Sebelum Anda membuat tugas akhir atau mini proposal ya dalam bentuk laporan skripsi seperti itu yang nanti akan Anda gunakan ya dalam skripsi, penulisan skripsi dalam bentuk mini proposal dalam akhir evaluasi nanti. Di sini saya meminta Anda untuk membuat sebuah tugas mandiri, yaitu bagaimana Anda mereview penulisan laporan kerja praktik yang dipadu-padankan dengan pedoman yang sudah Anda miliki dan juga KBBI yang sudah Anda unduh seperti itu ya. Nah, di sini saya tampilkan beberapa contoh bagaimana mereview teknik penulisan dalam laporan kerja praktik. Yang pertama, tentu Anda berangkat dari judul, kemudian juga bab 1, bab 2, bab 3, dan selanjutnya ya. Jadi Anda cari satu laporan kerja praktik, itu Anda cari dalam bentuk Word, kalau bisa ya, dalam bentuk digitalnya. Nah, jadi Anda langsung gunakan fitur komentar di Word tersebut. Jadi Anda sudah paham bagaimana sebenarnya penulisan latar belakang. Nah, latar belakang itu kan harus menjawab antara apa yang terjadi, kesenjangan yang terjadi di masyarakat dengan teori yang ada seperti itu. Jadi Anda sampaikan. Nah, di sini saya tampilkan misalnya latar belakang terkait bagaimana seseorang ingin membuat dalam laporan kerja praktiknya, yaitu sistem informasi peraturan perundang-undangan di Dinas Kehutanan. Nah, di sini setelah saya baca dan saya cocokkan dengan panduan, itu laporan kerja praktiknya, penulisan latar belakangnya masih minim referensi. Begitu misalnya komentar Anda, atau
dari segi penulisan kebahasaannya, ada penggunaan di yang belum sesuai, kemudian ada tanda titik yang harusnya memisahkan kalimat itu tidak digunakan, malah tanda koma. Itu bisa Anda analisis. Jadi mereview ya, bagaimana kesalahan dalam penulisan latar belakang misalnya, disesuaikan dengan pedoman dan juga kebahasaannya. Jadi 2 poin ya, berdasarkan teknik penulisannya atau pedomannya, dan juga berdasarkan kebahasaannya. Tapi kalau misalnya Anda temukan sudah baik seperti itu dalam penulisannya, ya Anda komentari bahwa ini sudah sesuai dengan bagaimana konsep penulisan latar belakang. Jangan sampai Anda menganalisis sebuah laporan kerja, tetapi Anda justru tidak menganalisisnya dengan baik, malah merusaknya. Jadi yang sudah baik, Anda katakan tidak baik. Tetapi alangkah baiknya jika Anda menggunakan atau mendapatkan sebuah contoh yang penulisannya masih amburadul. Itu akan memberikan nilai plus. Jadi Anda bisa memberikan perbaikan terhadap penulisan latar belakang misalnya yang hancur tersebut, atau penulisan rumusan masalah yang hancur tersebut. Ini contoh yang kedua, misalnya dari segi penggunaan bahasa ya, terdapat penggunaan kata di mana yang berlebihan dan tidak tepat penggunaannya. Jadi Anda bisa memberikan perbaikan. Ini masih dalam mereview teknik penulisan dalam laporan kerja praktik. Dan juga saya menemukan penulis di sini masih kebingungan untuk menuliskan paragrafnya. Jadi Anda bisa berikan perbaikan terhadap teknik penulisan dan juga bagaimana terkait kebahasaan dalam penulisan laporan kerja praktik. Ini tampilan untuk komentar saya terhadap rumusan masalah yang disampaikan. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu terkait penulisan. Kata di atas itu salah dituliskan oleh si penulis. Yang benar adalah di atas itu D-nya terpisah karena di atas menunjukkan kata tempat. Kemudian berdasarkan teknik penulisan rumusan masalah, itu nomor 2 bisa diperbaiki dengan yang seperti saya tuliskan. Jadi Anda bisa memberikan perbaikannya seperti apa, kesalahannya di mana, dan juga Anda bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi itu yang saya inginkan analisisnya ya. Jadi semuanya nanti dikumpulkan dalam bentuk Word dan juga dilengkapi dengan komentarnya. Saya mau komentar yang panjang ya, karena saya suka membaca dan juga suka menganalisis. Jadi nanti bisa pertama Anda analisis dari segi penulisan, kedua Anda analisis dari segi tata bahasa. Jadi apakah sudah sesuai atau kurang sesuai di mana, kemudian Anda juga bisa memberikan perbaikannya. Nah, tugas mandiri yang pertama itu menganalisis atau mereview teknik penulisan dalam laporan kerja praktik. Jadi Anda analisis dari awal sampai akhir ya, daftar pustaka juga disesuaikan dengan pedoman seperti itu. Jadi Anda analisis dan juga perbaiki. Nah, selanjutnya tugas mandiri yang kedua, baru Anda beralih untuk mereview teknik penulisan dalam laporan akhir. Jadi ini beda, penulisan laporan kerja praktik dan laporan akhir. Jadi Anda harus punya 2 sumber yang nanti akan Anda analisis. Yang pertama adalah laporan kerja praktik dan yang kedua adalah laporan akhir ya. Bebas Anda temukan, tapi yang sesuai dengan institusi Anda tentunya ya. Nah, di sini saya contohkan misalnya dalam pendahuluan ya, dalam laporan akhir itu kan ada pedomannya. Misalnya laporan latar belakang harus memuat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, di sini penulis belum menyampaikan bahwa cerita rakyat daerah belum banyak dikemas dalam media atau bentuk digital. Nah, ini di sini kekurangannya ya. Jadi dalam segi penulisan ada beberapa kata yang tidak diakhiri dengan titik, malah sudah mulai kalimat baru. Ya, penulisan huruf miring, kemudian huruf kecil, huruf kapital seperti itu. Nah, dan juga beberapa referensi. Ya, di sini misalnya penulis ingin menyampaikan bahwa membuat media digital dari cerita cerita Taluh Emas. Nah, di sini harus disampaikan bahwa cerita Taluh Emas itu kan banyak versinya siapa. Jadi Anda pintar-pintar untuk menganalisis. Posisikan diri Anda sebagai pembimbing seperti itu, yang sudah paham terkait teknik penulisan, yang sudah membaca panduan atau pedoman penulisan, dan juga Anda sudah membekali diri Anda dengan KBBI
PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya. Jadi saya mau tahu seberapa besar atau seberapa dalam kemampuan Anda dalam menganalisis teknik penulisan dan juga teknik tata bahasa dalam penulisan karya ilmiah. Contoh lain mereview teknik penulisan dalam laporan akhir, bisa Anda lihat di sini saya mereview tentang manfaat penelitian yang belum dijabarkan, bagaimana secara spesifik manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi di sini sudah saya berikan perbaikannya seperti itu, jadi Anda bisa analisis. Nah, tugas mandiri ini bertahap Anda buatnya. Yang pertama yaitu tentang laporan kerja praktik. Setelah itu, minggu selanjutnya baru Anda review atau analisis teknik penulisan dalam laporan akhir. Jadi ada 2 evaluasi di sini. Jadi siapkan alat perangnya ya, apa saja yang Anda butuhkan untuk menganalisis ini. Nanti semua evaluasi ini akan diunggah di media, entah itu e-learning ataupun media Google Classroom yang sudah saya siapkan. Jadi nanti dipantau terus, diupdate terus media-media tersebut yang sudah saya gunakan dalam pembelajaran. Jadi jika ada pertanyaan nanti bisa Anda ajukan di grup diskusi ya, di grup diskusi kelas yang sudah saya siapkan untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi di sini setelah Anda mereview nanti saya akan baca ini sebagai evaluasi, dan nanti setelah ini baru akan melangkah ke tahap penulisan mini proposal. Nah, sebelum tahap mini proposal itu akan ada materi terkait bagaimana penulisan daftar pustaka dan rujukan yang harus Anda pahami. Setelah itu baru kita berangkat secara pelan-pelan untuk menuju penulisan mini proposal dalam penulisan karya ilmiah. Selamat membuat tugas dan semoga Anda menganalisis dengan baik dan juga bisa memberikan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan penulisan dalam laporan kerja praktik maupun laporan akhir yang Anda dapatkan.